Jika gue bertanya sama kalian siapakah penyanyi wanita yang paling populer di Amerika Serikat saat ini, mungkin kalian akan menyebutkan Beyonce salah satunya. Memang benar sih, Beyonce adalah salah satu penyanyi asal Amerika Serikat yang paling populer saat ini. Tapi tahu nggak kalian, kalau sekitar 23 tahun yang lalu, ada seorang penyanyi yang sangat-sangat terkenal. Dia adalah Aaliyah, seorang penyanyi R&B yang sangat-sangat berbakat. Di tahun 2000-an, boleh dibilang Aaliyah adalah salah satu penyanyi perempuan yang paling bersinar bintangnya. Sampai-sampai dia mampu untuk menjadi salah satu nominasi Grammy Awards saat itu. Akan tetapi sangat disayangkan karirnya yang cemerlang tidak disertai keberuntungan dalam kehidupan pribadinya. Pada suatu malam, tanggal 25 Agustus 2001, diva musik R&B yang sangat-sangat terkenal ini harus kehilangan nyawanya. Berita ini tentu saja sangat-sangat mengejutkan bagi sebagian besar fansnya. Apalagi, dia harus kehilangan nyawa dengan cara yang sangat mengagetkan. Dia kehilangan nyawa dalam kecelakaan sebuah pesawat, sesaat setelah dia melakukan sebuah syuting video klip. Supaya kalian lebih mengenal Aaliyah, gue akan kasih tahu latar belakang dari diva R&B yang satu ini. Aaliyah terlahir dengan nama Aaliyah Dana Houghton, atau lebih populer dengan nama Aaliyah. Dia terlahir pada tanggal 16 Januari 1979 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Ibunya bernama Diane Houghton dan ayahnya bernama Michael Houghton. Dia memiliki seorang saudara kandung bernama Rashad Houghton. Di kemudian hari, saat ia dewasa, publik mengetahui bahwa Aaliyah menjalin sebuah hubungan dengan R. Kelly. R. Kelly sendiri adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal juga di masanya. Walaupun publik tahu hubungan ini sepertinya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun saja pada tahun 1994 sampai 1995. Jadi, ceritanya, di usia yang ke-12 tahun, Aaliyah ini diperkenalkan kepada R. Kelly, dan mulai saat itu, Aaliyah menjadi anak didik dari R. Kelly. Konon, 3 tahun kemudian, saat Aaliyah berusia 15 tahun, R. Kelly berniat untuk menikahinya. Saat itu, R. Kelly sudah berusia 26 tahun. Mungkin kalian heran ya, 15 tahun kan masih kecil banget. Bahkan masih tergolong di bawah umur dong. Publik percaya, saat itu, karena Aaliyah masih berusia 15 tahun, R. Kelly meminta manajernya yang bernama Demetrius Smith untuk memalsukan dokumen dan menjadikan usia Aaliyah itu menjadi 18 tahun. Akan tetapi, pemalsuan tersebut kemudian diketahui. Setelahnya, pernikahan mereka harus berakhir. Seiring waktu, karir Aaliyah sebagai penyanyi dan sebagai aktris terus menjulang tinggi, guys. Dia berhasil menjadi nominasi Oscar dan juga Grammy Award. Bahkan penjualan albumnya pun bisa mencapai double platinum. Pada bulan Agustus 2001, Aaliyah melakukan syuting untuk video klip terbarunya. Syuting tersebut dilakukan di Miami, Florida. Dalam produksi video klip tersebut, ada adegan bawah air yang mengharuskan Aaliyah harus terbang ke sebuah daerah kepulauan Obaco. Aaliyah bersama krunya menyewa sebuah pesawat. Seusai syuting 21 Agustus, Aaliyah berniat kembali ke Florida. Tapi naasnya, pesawat yang dia tumpangi mengalami kecelakaan sesaat setelah lepas landas. Dan kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang pesawat. Tentu saja termasuk Aaliyah di dalamnya, penata rambutnya, penata riasnya, bodyguardnya, 2 orang sahabat Aaliyah, dan beberapa orang lainnya termasuk pilot harus kehilangan nyawanya dalam kecelakaan tersebut. Tubuh Aaliyah ditemukan 20 kaki dari puing-puing pesawat yang jatuh. Menurut dokter yang memeriksa jasadnya, Aaliyah meninggal karena benturan di kepala, guys. Dan akhirnya Aaliyah pun dikabarkan meninggal di usia 22 tahun. Di saat dimana karirnya lagi bagus-bagusnya. Setelah peristiwa ini terjadi, tersebar banyak sekali kabar yang simpang siur. Konon katanya, Aaliyah itu sempat menolak untuk pulang dengan pesawat tersebut karena dia mengetahui kondisi pesawat itu lagi nggak baik. Ada juga yang mengatakan, sebenarnya jumlah penumpang itu melebihi kapasitas pesawat itu sendiri, guys. Karena Aaliyah itu sempat parno untuk naik ke pesawat, ada yang bilang kalau seorang awak pesawat memberinya sebuah obat penenang yang membuat Aaliyah itu tertidur. Jadi di sini Aaliyah itu naik ke pesawat dalam kondisi tidur. Jadi harus dibantu sama teman-temannya tadi. 6 hari setelah meninggal, Aaliyah dimakamkan di gereja Santo Ignatius Loyola Manhattan. Tapi karena yang meninggal ini orang ngetop banget dan lagi di puncak karirnya, banyak sekali teori-teori yang bermunculan. Dan dari teori-teori yang bermunculan itu, beberapa di antaranya dirasa sangat liar. Yang pertama adalah kondisi pilot, yang setelah diautopsi ternyata ada jejak alkohol dan juga ada narkoboy jenis koka di tubuhnya. Konon, 2 minggu sebelum menerbangkan pesawat yang ditumpangi Aaliyah dan timnya tadi, pilot ini sempat kedapatan memiliki koka
Dan ada indikasi si pilot tuh make barang kokain nih guys. Jadi seharusnya di hari kecelakaan ini terjadi, seharusnya si pilot ini tuh belum boleh nerbangin pesawat. Ya karena dirasa tubuhnya belum terlalu bersih dari pengaruh koka. Bahkan ada rumor yang lebih aneh lagi. Ada yang bilang kalau surat izin menerbangkan pesawatnya si pilot ini tuh palsu guys. Teori liar selanjutnya adalah ada yang percaya kalau Elayah itu sengaja dihabisi oleh Illuminati. Kalian tahu kan, banyak orang yang percaya banget kalau dunia hiburan di Hollywood sana tuh sangat dekat dengan Illuminati. Nah, ada segelintir orang yang percaya kalau Elayah itu tadinya adalah anggota dari Illuminati, di mana di dalamnya itu ada Jay-Z dan juga Beyonce. Tapi di tengah jalan Elayah ini tuh mau keluar dari kelompok ini, dan karena inilah Elayah itu harus dilenyapkan. Karena dia punya banyak sekali rahasia tentang Illuminati. Dan menurut mereka-mereka yang percaya akan teori ini, Elayah sengaja dihilangkan. Bisa jadi karena terlalu mirip dengan Beyonce. Jadi kelompok rahasia ini tuh, kalau mau ngetopin orang tuh nggak boleh ada yang terlalu mirip guys. Karena Illuminati lebih memilih Beyonce untuk dijadikan lebih terkenal lagi di kemudian hari, maka Elayah harus disingkirkan. Akan tetapi ini hanya teori konspirasi ya. Karena pada kenyataannya, Beyonce dan Elayah adalah teman baik guys. Dan Beyonce pernah memberikan pernyataan kalau Elayah lah orang pertama yang memberikan kesempatan besar dan juga dukungan untuk karirnya Beyonce yang saat itu masih tergabung dalam Destiny Child. Sementara itu ada teori lain yang mengatakan bahwa R. Kelly yang sempat menjalin hubungan dengan Elayah lah yang sengaja meniadakan Elayah dengan tujuan untuk membungkamnya. Jadi beberapa orang tuh percaya R. Kelly ini sengaja mengambil gadis-gadis di bawah umur untuk dijadikan anak didiknya untuk sebuah tujuan yang lain. Termasuk Elayah yang menurut gosip yang beredar pernah dinikahi kan. Nah konon Elayah ini mengalami sebuah trauma gitu deh guys. Nah karena saat itu Elayah udah mulai sangat-sangat terkenal, ada kemungkinan R. Kelly ini takut Elayah jadi punya keberanian untuk membongkar semuanya. Dan karena R. Kelly ini juga memiliki nama yang harus diselamatkan, makanya dia merasa perlu untuk membungkam Elayah. Tapi sekali lagi, teori ini pun banyak juga yang menyangkalnya guys. Bahkan Diana Houghton, ibunya Elayah, menyangkal bahwa putrinya itu pernah menjalin hubungan sama R. Kelly. Jadi gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian kecelakaan yang menimpa Elayah benar-benar murni kecelakaan? Atau memang sesuatu yang disengaja untuk tujuan-tujuan tertentu? Komentar di bawah ya guys.